Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, materi pembelajaran kita kali ini adalah taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Jadi yang pertama adalah taubat. Pengertian taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat atau semurni-murninya taubat yang biasa disebut dengan taubatan nasuha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, "Hai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku sendiri bertaubat dalam sehari 100 kali." Hadis riwayat Muslim. 2. Syarat taubat. Agar taubat kita diterima oleh Allah, maka kita harus memenuhi syaratnya, yaitu yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat untuk tidak melakukannya lagi selamanya. Selanjutnya adalah perilaku membiasakan diri bertaubat. Perilaku membiasakan diri bertaubat antara lain dengan sikap seperti berikut. Yang pertama, tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Yang kedua, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Yang kelima, bersikap hati-hati dalam bergaul. Kelima perbuatan di atas yang akan menuntun manusia serta menjadikannya pribadi yang lebih baik dan menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya adalah taat. Pengertian taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh kepada segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan interaksi sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Selanjutnya, dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang taat kepada Allah akan merasakan dampak positif, antara lain, yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memperoleh ridho Allah karena telah mampu mentaati perintahnya. Dan yang ketiga, memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar. Selanjutnya adalah cara membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya harus dibiasakan dalam perilaku hidup kita sehari-hari sehingga menjadi watak sebagai seorang muslim. Cara membiasakan diri untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya antara lain,
Yang pertama, segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila sudah tiba waktunya. Yang kedua, melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah, baik dilihat guru maupun tidak. Selanjutnya, senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama walaupun sedang sendirian, tidak ada orang lain yang melihat. Selanjutnya adalah istiqomah. Apa sih pengertian istiqomah? Jadi, secara bahasa, istiqomah artinya lurus, dan secara istilah, istiqomah artinya suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu ibadah. Bagaimana cara kita agar tetap istiqomah? Jadi, di antara cara agar tetap istiqomah di jalan Allah, yaitu yang pertama adalah meluruskan niat. Sebelum seseorang melaksanakan ibadah, tentunya harus berniat dalam hati. Dengan memiliki niat yang tulus dan hanya mengharap ridho Allah, maka seseorang akan lebih mudah menjalankan ibadahnya dan tidak mudah tergoda pada hal-hal yang bisa menghalangi ibadahnya. Niat juga merupakan penentu suatu ibadah dan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan niat ibadah dalam hati. Selanjutnya adalah memahami makna syahadat. Seorang muslim tentunya mengetahui dan mengenal dua kalimat syahadat, tapi tidak semua orang mengetahui makna sebenarnya dari dua kalimat syahadat. Untuk bisa istiqomah dalam beribadah, maka seorang muslim harus bisa memaknai arti syahadat dan mengetahui bahwa dengan mengucapkan syahadat, seseorang memiliki kewajiban sebagai seorang muslim, termasuk dalam beribadah. Ibadah itu sendiri adalah suatu konsekuensi dari ucapan syahadat seorang muslim dan sifatnya mengikat. Yang ketiga adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari secara rutin adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu seorang muslim untuk lebih istiqomah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat Islam yang bisa meneguhkan hati seorang muslim sehingga tidak mudah goyah oleh hal-hal yang mampu merusak iman. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Mungkin bagi seorang muslim beribadah terus-menerus sepanjang hari dan terus beribadah dengan kualitas yang lebih baik tidak begitu mudah. Akan tetapi, hal ini tetap dapat dilakukan untuk menjaga istiqomah dalam beribadah. Agar senantiasa dapat beribadah secara istiqomah, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Sebagai seorang muslim yang baik, tentunya kita akan senantiasa meluangkan waktu untuk meningkatkan kuantitas dan juga kualitas ibadah itu sendiri.
Selanjutnya adalah kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Hubungan manusia tidak lepas dengan manusia lainnya, dan perilaku seseorang juga biasanya dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya. Oleh sebab itu, jika ingin selalu istiqomah dalam beribadah, maka perbanyaklah bergaul dengan orang soleh, karena mereka bisa menjadi kawan saat beribadah dan senantiasa menjagamu dalam kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Seseorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mis dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mis olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Yang terakhir adalah berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Maha pembolak-balik hati seseorang, dan atas kuasanya lah Allah menetapkan apakah ia akan diberi hidayah atau ditutup hatinya. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah agar tetap istiqomah di jalan yang benar. Adapun doa yang bisa kita panjatkan agar diberi kekuatan untuk istiqomah adalah sebagai berikut, yang artinya, wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi. Berbagai cara agar tetap istiqomah di jalan Allah tergantung pada kemauan dan niat masing-masing. Semoga kita senantiasa bisa menjadi muslim yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah ikhlas. Pengertian ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan di semua aspek. Ikhlas merupakan akhlak yang agung, karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan, maupun badan. Mengapa demikian? Betapa tidak, ternyata setiap amalan seseorang di sisi Allah nilainya tergantung pada keikhlasan dalam berniat. Artinya, menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat utama diterimanya amalan seseorang. Selanjutnya adalah manfaat ikhlas. Manfaat ikhlas yang pertama adalah keikhlasan akan membuat pekerjaan menjadi ringan karena semua ibadah diniatkan untuk Allah, sehingga makin merasakan cinta kepada Allah. Yang kedua, orang ikhlas tidak akan kecewa dalam aktivitas kesehariannya, baik dalam beribadah maupun bekerja, karena tidak mengharap pujian dari orang lain, melainkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang ikhlas banyak dibutuhkan oleh orang lain dan disukai karena sifatnya. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat merusak keikhlasan. Jadi,
hal yang dapat merusak keikhlasan yang pertama adalah riya. Riya adalah melakukan amal kebaikan bukan karena niat ibadah kepada Allah, melainkan supaya mendapat pujian atau penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Selanjutnya adalah ujub. Ujub artinya mengagumi diri sendiri, yaitu kagum ketika dirinya merasa memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Setiap orang memiliki kelebihannya sendiri-sendiri, tetapi hendaknya kelebihan itu didasari dengan merendahkan diri kepada Allah, sehingga tidak menyebabkan kebanggaan yang salah berupa ujub. Selanjutnya adalah sum'ah. Sum'ah artinya memberitahukan amal soleh yang sebelumnya tidak diketahui orang lain untuk mendapat pujian, penghargaan, kedudukan, dan keuntungan materi. Demikianlah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.